Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang penumpukan cairan dalam tubuh, seperti penumpukan air pada tangan, pada kaki bagian bawah, di bawah mata, dan di wajah. Kita juga akan belajar penyebab penyakit tersebut dan bagaimanakah cara mengatasinya hanya dengan menggunakan cara yang alami ataupun bahan-bahan yang alami saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu sekali lagi di dalam acara The Cure Home Remedy dan saya Sheikh Muhammad Syafiqul Islam. Edema. Edema adalah penumpukan cairan dalam ruang di antara sel tubuh. Edema dapat terjadi di seluruh bahagian tubuh, namun yang paling jelas terlihat yaitu pada bahagian lengan atau tungkai. Edema terjadi di saat cairan di pembuluh darah keluar ke jaringan pada sekelilingnya. Kemudian cairan menumpuk sehingga membuat jaringan tubuh menjadi bengkak atau swollen. Edema ringan tidak berbahaya, tetapi dapat menandakan kondisi yang lebih serius seperti gagal jantung, gangguan hati atau liver, ginjal, serta otak. Oleh karena itu, jika melakukan pemeriksaan ke dokter di saat terjadi edema, maka sangatlah penting. Karena gunanya untuk mencari tahu apa penyebabnya. Oleh karena itu, penanganan akan dilakukan berdasarkan dengan penyebabnya. Penyebab edema yang pertama, gagal jantung. Di saat jantung mulai gagal berfungsi, itu adalah salah satu penyebabnya. Maka organ tersebut akan mulai kehilangan kemampuan untuk memompa darah secara efektif, sehingga cairan akan menumpuk secara perlahan-lahan dan menimbulkan edema pada tungkai, paru-paru, dan perut. Yang kedua, penyakit ginjal. Edema dapat muncul karena cairan tidak dapat dibuang melalui ginjal. Edema dapat terjadi pada tungkai dan sekitar mata. Yang ketiga, gangguan pada otak, cedera kepala, tumor otak, infeksi otak, dan hambatan cairan pada otak dapat menyebabkan edema otak. Yang keempat, kekurangan protein ataupun albumin. Protein termasuk albumin yang berperan menjaga agar cairan tetap berada dalam pembuluh darah. Maka jika kekurangan protein di dalam darah dapat menyebabkan cairan di dalam pembuluh darah keluar atau menumpuk, sehingga menimbulkan edema. Yang kelima, reaksi alergi. Edema terjadi karena respon tubuh terhadap alergi, yang dimana cairan di dalam pembuluh darah keluar ke area tersebut. Yang keenam, kerusakan pembuluh darah vena pada tungkai. Kondisi ini terjadi pada penyakit insufficient vena kronis yang menyebabkan pembuluh darah vena tungkai terganggu, sehingga cairan dalam aliran darah menumpuk pada pembuluh darah tungkai dan keluar ke jaringan sekitarnya. Selain itu, penyebab terjadi edema adalah efek samping dari obat-obatan tertentu dan impaired lymph flow system atau gangguan sistem aliran getah bening. Maka oleh karena itu, kita akan mencari tahu tips cara untuk menanganinya, yaitu dengan cara tips yang pertama, kontrol tekanan darah tinggi ataupun high blood pressure. Karena tekanan darah tinggi atau hipertensi dapat menyebabkan kondisi yang serius seperti stroke, penyakit kardiovaskular, dan gagal ginjal. Ya, seperti yang saya telah katakan tadi. Maka untuk menurunkan tekanan darah tinggi, Anda harus melakukan sedikit olahraga atau aktivitas fisik secara rutin daily basis.
Menjaga berat badan yang ideal. Perbanyaklah memakan makanan buah-buahan dan sayur-sayuran yang segar. Serta batasilah mengonsumsi gula dan garam yang berlebihan. Untuk menurunkan tekanan darah tinggi, klik tombol seru di atas ini. Yang kedua, menjaga kadar kolesterol dalam darah. Kolesterol adalah salah satu dari beberapa jenis lemak yang sangat penting untuk kesehatan baik. Tapi, jika terlalu banyak kolesterol juga bisa menjadi hal yang kurang baik. Karena kadar kolesterol yang berlebihan atau tinggi dari yang normal dapat menyebabkan terbentuknya timbunan lemak di blood vessel atau arteri. Maka dapat menghambat aliran darah dan meningkatkan risiko penyakit pembuluh darah. Tetapi, perubahan gaya hidup seringkali dapat menjaga kadar kolesterol yang rendah. Perubahan gaya hidup termasuk membatasi asupan lemak yang berlebihan, terutama lemak jenuh. Makanlah lebih banyak serat atau fiber, seperti ikan, buah-buahan, dan sayur segar. Berolahragalah secara teratur dan berhenti merokok. Anda juga bisa menonton video ini dengan cara klik tombol di atas ini, yaitu untuk menurunkan kadar kolesterol secara alami. Penderita wajib membatasi asupan garam dalam diet, karena terlalu banyak mengonsumsi garam yang berlebihan berbahaya, tidak baik untuk edema. Karena makanan dalam kemasan mengandungi tinggi garam, jadi berhentilah memakan makanan yang sudah dikemas dalam kemasan. Jauhi daripada stres, dan most important, paling penting adalah sering konsultasi dengan dokter atau ahlinya untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Ya teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.